Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, ya karyawan STAR ya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak-nebak gitu framework karyawan seperti apa ya, yang cemerlang gitu ya, yang dimulai dari ini dulu. Karyawan STAR apa gitu ya, dia mampu menonjol di bidang apa, yang ujungnya nanti tentu dari berefek pada bisnisnya gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya, kalau ada perusahaan software yang komersial B2C gitu ya, strateginya harus mampu membuat aplikasi ini menarik dan orang mau beli. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu baru kita buat programnya di people development, dan jangan lupa kompensasinya juga disesuaikan gitu ya. Mengidentifikasi karyawan STAR-nya menggunakan HAV map. Mengidentifikasinya itu menggunakan mapping ya, pemetaan orang ya, disebutnya ini human asset value mapping. Contoh penilaian kinerja kebetulan menggunakan KPI. Asesmennya lebih cenderung ke perilaku. Ini model kompetensinya, model asesmen kompetensinya itu. Contohnya bahwa job requirement seorang HR manager ya. Nah, ini contohnya dari sebuah model kompetensi ya, ada asesmennya. Di 9box ini tadi kita cerita bahwa ada yang namanya STAR. Nah, ini kenapa disebut STAR tadi ya. Untuk karyawan yang TAR gitu ya. Jadi ini A1, A2 ini berarti masih performanya bagus tapi potensinya di tengah-tengah. Tadi kita masuk ke A3. Kalau A3, nah ini Bapak Ibu, ini di banyak perusahaan masuk orang-orang yang berkinerja baik. Mereka punya pengalaman yang bagus ya, tapi bahkan mungkin mereka telah mencapai puncak profesional mereka gitu ya. B1 mirip dengan A2 ya, karena kan bedanya dia high potential tapi performanya middle ya. B2 ya, seringkali ini di tengah-tengah nih. Kalau B3, nah ini juga sama ya, tapi ini agak lebih parahnya bahwa potensinya rendah gitu ya. Ini C1 ya, C1 ini high potential tapi low performance. Berikutnya tadi yang C2. Nah, kalau ini poor performance, jadi performanya jelek dan potensinya juga moderate ya, sedang-sedang aja. Jadi ini sering digunakan karyawan baru, barangkali dia karyawan baru, potensinya belum terlalu tinggi ya, masih terlalu baru dalam peran ini, bisa jadi ya, bisa jadi. Kalau ini terjadi di orang lama, berarti dia potensinya nggak terlalu tinggi, performanya nggak. Ini coba dengan tadi ya, apakah ada hambatan-hambatan dalam meningkatkan performanya gitu ya. Ini ringkasannya tadi, kemudian program pengembangannya ya. Program pengembangannya tadi, frameworknya seperti ini Bapak Ibu ya. Frameworknya seperti ini. Kita lihat di awal kita coba bikin kompetensi manajemen tadi ya. Kompetensinya apa? Bikin standarnya. Ini khususnya di area itu ya. Kemudian coba di assessment dan mapping gitu. IDP tadi ya, bahwa dokumen pengembangan. Jadi intinya gini, ada formulir yang di situ dituliskan program pengembangan terhadap seseorang. Nih, nama karyawannya siapa. Nah, area pengembangannya apa nih? Kalau tadi branch manager, misalnya di sini ada sales and marketing retail, sales and marketing order. Kapan dan mengapa. Setelah mengikuti kompetensi assessment tadi, maka dibuatkan IDP-nya gitu ya. Kayak tadi sudah diakses nih Pak Wandi sama Kiki ya, terus program pengembangannya apa. Ini IDP yang sederhana ya, beda dengan lain. Media pengembangannya tadi ya, dari IDP yang bisa dikembangkan apa saja. Bisa, kalau ICP tadi ya, ICP itu kita misalnya tadi Kiki ya, saya kasih contoh supaya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa lebih mudah menangkapnya. Geser ya. Berikutnya tentu kita perlu membuat karir plan gitu ya. Karir plannya kita coba buat yang namanya RTC ini, replacement table chart. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih partisipasinya dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Materinya sudah di email Bu, jadi kalau Ibu belum dapat, materinya sudah di email, Ibu cek di spam. Kalau nggak ada, Ibu boleh WA ke admin ya, atau nanti WA ke saya juga boleh, nanti dikirim lagi. Baik Bapak Ibu, izin saya end ya. Terima kasih, salam sehat semuanya.